Halo para ceroters, gimana? Masih jadi pengangguran? Saya dong, beban keluarga. Kali ini saya akan membahas film New Police Story yang diperankan oleh kakak seperguruan saya waktu di Cipondoh, yaitu Jackie Chan. Gak usah berlama-lama, langsung saja ke filmnya. Jackie Trot. Film dimulai dengan penyanderaan yang dilakukan pria botak bernama Wong. Saat media meliputnya, datanglah Inspektur Chen yang menyamar sebagai wartawan. Lalu mengambil pistol dan granat yang ada di tangan Wong. Setelah itu, Inspektur Chen melemparkan granat ke saluran air yang ada di dekatnya dan bom itu pun meledak. Singkat cerita, di suatu malam terdapat 5 pengangguran di atas gedung sedang melakukan perampokan. Setelah merampok bank, kelima pemuda itu menyuruh pegawai bank untuk menelepon polisi. Setelah polisi datang, perampok itu menembaki polisi. Karena terus banyaknya polisi yang datang, kelima perampok itu pun lari. Salah satu polisi yang bernama Sam mengejar kelima perampok itu dan terjadilah singkat cerita, scene berpindah ke markas para perampok yang sedang membagikan hasil uang rampok berdasarkan beberapa banyak polisi yang ditembak. Anjing, nyawa orang dijadiin mainan, emang gak punya akhlak. Saat sedang membagikan hasil rampok, Joe, salah satu rampok, melihat Inspektur Chen di TV dan mengatakan akan menangkap para perampok dalam waktu 3 jam. Kemudian, scene berpindah ke Inspektur Chen dan timnya yang sedang ingin menangkap para perampok itu. Time to play. Singkat cerita, dengan rencana yang matang dan tekad pengangguran yang kuat, para polisi berhasil dilumpuhkan satu persatu dan digantung kecuali Inspektur Chen. Lalu Joe memberikan permainan kepada Inspektur Chen dengan nyawa tim Inspektur Chen sebagai taruhannya. Sampai sini saya cukup dibuat kesal dengan tingkah laku 5 pengangguran ini. Nyawa orang dipakai mainan. Setelah Inspektur Chen kalah dalam setiap permainan, gedung tersebut diledakkan oleh Joe. Setelah kejadian tersebut, Inspektur Chen mengambil cuti dan mengisi waktu luangnya dengan meminum ciu yang dioplos dengan sovel karena frustrasi semua rekan timnya mati. Sampai suatu saat, Inspektur Chen bertemu dengan Frankie yang mengaku sebagai partner baru Inspektur Chen. Singkat cerita, Frankie dan Inspektur Chen bertemu dengan 2 perampok dan tiba-tiba setelah saat itulah jiwa kepolisian Inspektur Chen kembali dan ingin menangani kasusnya kembali. Singkat cerita, Inspektur Chen dan Frankie menemui Sam untuk mencari clue di sebuah bar penjual miras oplosan. Namun dihalangi oleh anak buah Sam dan terjadilah sebuah perkelahian. Di
tengah perkelahian, Sam pun muncul dan memberi sebuah clue berupa jam tangan yang dipakai para perampok. Singkat cerita, Inspektur Chen dan Frankie datang ke sebuah atap gedung. Di situ banyak pemuda yang bermain permainan X Games. Saat di atap gedung, Inspektur Chen melihat Fire. Namun tiba-tiba polisi datang bersama Sam dan kerusuhan pun terjadi. Saat kerusuhan terjadi, Sam ditembak oleh Fire dan Frankie berhasil menembak Sue. Dan disinilah kebenaran mulai terungkap. Faktanya, Sam mengkhianati Inspektur Chen dengan memberitahu semua rencana Inspektur Chen saat penggerebekan tersebut, yang membuat semua tim Inspektur Chen mati. Dan Sam dihadiahi uang oleh para begundal tersebut. Lalu, Inspektur Chen dan Frankie mengejar Fire dengan menuruni gedung dengan sebuah tali. Saat dalam pengejaran, Fire berhasil lolos dengan menembak sebuah bus dan Inspektur Chen berusaha menghentikan bus tersebut. Karena kejadian tersebut, Frankie dan Inspektur Chen ditahan. Namun ketika ditahan, para begundal tangik itu pun datang dan memberitahu bahwa dia akan merampok sebuah bank kembali. Setelah itu, Sasa, salah satu teman Inspektur Chen, datang untuk membebaskan mereka berdua. Dengan sedikit rayuan ala wanita, penjaga penjara yang ternyata ayahnya Sasa sengaja menjatuhkan kunci sehingga Inspektur Chen dan Frankie berhasil keluar dari penjara. Singkat cerita, Inspektur Chen dan Frankie mendatangi warnet agar bisa mengetahui rencana para begundal tangik tersebut. Yang faktanya, para begundal tangik itu menjadikan rencana perampokan tersebut menjadi sebuah game. Lanjut, karena sering bermain Point Blank dan CSGO, salah satu pengunjung warnet dapat menyelesaikan game tersebut. Scene pun berganti ke para begundal tangik yang sedang merampok Bank of Hong Kong. Di sisi lain, Inspektur Chen dan Frankie berhasil menemukan para begundal tersebut dan langsung menuju Bank of Hong Kong. Sesampainya Inspektur Chen dan Frankie di bank, mereka langsung mengevakuasi para pengunjung. Para begundal yang melihat ada keanehan di sana mulai kebingungan. Ditambah, saat orang tua mereka datang ke bank tersebut. Mengetahui Max pergi, Joe menembak Max. Hei, setidaknya kalau antum sudah merampok, tolong setia kawan, bangsat. Lanjut, dan setelah itu kerusuhan pun terjadi. Inspektur Chen yang mengejar Tintin akhirnya pun bertarung. Saat Tintin kalah, Joe datang dan tidak sengaja menembak Tintin. Bener-bener si anjing ini ya. Ada aja tingkahnya. Goblok. Inspektur Chen lalu mengejar Joe yang sudah berada di atas gedung. Dan gak tahu gimana caranya, Frankie sudah ditangkap oleh Joe. Lalu Joe memainkan sebuah permainan merakit senjata dengan Frankie sebagai taruhannya. Tak lama, polisi berhasil mengepung atas gedung dan berhasil menembak Joe. Frankie yang terjatuh karena Joe telah mati, diselamatkan oleh Inspektur Chen.
Di akhir film, terlihat seorang bapak yang sedang mencuri roti untuk anaknya dan tertabrak truk. Yang faktanya, itulah yang kelak besar nanti menjadi Frankie. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika antum sudah menjadi pengangguran, tolong jangan menyusahkan orang lain. Dan jika antum sudah menjadi begundal yang tengik, tolong setia kawan dong. Bangsat.